Salam Matematika. Saat ini saya Dharma Indra Gultom mewakili kelompok 1 membawakan video pembelajaran mata kuliah struktur aljabar. Topik fungsi. Dosen Dr. Firman Pangaribuan dan Dr. Dami Iva Sihombing dengan anggota kelompok saya sendiri Dharma Indra Gultom, Remia Warni, Tiofani, Feni Herawati Simangsong, Cici Limbong. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami konsep-konsep struktur aljabar atau aljabar modern, mencakup aljabar himpunan pada subtopik fungsi. Kemampuan yang diharapkan menjelaskan memahami fungsi, fungsi satu-satu, fungsi onto, fungsi into, dan fungsi komposisi. 1 Romawi, fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota pada himpunan B. Penulisannya seperti yang ada di monitor, F.2 A tanda panah B, atau A tanda panah diikuti dengan huruf F, nama fungsinya, dan B. Dibaca F sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke himpunan B, atau dalam notasi penulisan matematika, pemetaan dengan fungsi dari himpunan A ke himpunan B jika dan hanya jika untuk setiap X anggota himpunan A terdapat dengan tunggal Y anggota himpunan B, sedemikian Fx sama dengan Y. Dalam fungsi atau pemetaan dikenal 3 daerah atau wilayah, yaitu A. Daerah asal atau domain adalah daerah himpunan yang anggotanya dipetakan ke himpunan lainnya. Contoh pada monitor, daerah asal adalah himpunan A yang anggotanya A kecil, B kecil, dan C kecil. B. Daerah kawan atau kodomain adalah daerah himpunan yang digunakan untuk memetakan suatu himpunan. Contoh pada monitor, daerah kawan adalah atau kodomain himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4. C. Daerah hasil atau range adalah daerah semua anggota himpunan yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan yang dipetakan. Contoh pada monitor, daerah hasil adalah range. Nah, kita berikan nama himpunannya R, anggotanya 1, 2, 3. Atau bisa kita jabarkan dalam bentuk fungsi, FA itu memiliki hasil 1, FB memiliki hasil 2, dan FC memiliki hasil 3. Berikutnya kita masuk ke latihan yang memuat tabel dan grafik. Sekarang kita masuk latihan 1. Dari persamaan di bawah, tentukan fungsi atau bukan fungsi. Nah, di sini kita memiliki 2 fungsi dari tabel pertama dan tabel kedua. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, fungsinya fx sama dengan x tambah 2. Kita akan membuat x-nya dari 4 sampai negatif 4, sedangkan hasilnya adalah dari 6 sampai negatif 2. Nah, yang x kita beri pada himpunan A. Jadi dari 4 sampai negatif 4 kita definisikan pada himpunan A. Dari yang 6 sampai negatif 2 kita definisikan dengan himpunan B dan dipetakan dengan fungsi F. Nah, kita akan dapat grafik sebagai berikut, ya, sebuah garis lurus. Nah, dari sini bisa kita pastikan ini adalah fungsi. Berikutnya untuk tabel yang kedua, di sini ini adalah nilai X-nya. Ini setelah kita berikan nilai X pada fungsi yang ada di sini, rumus ini, akan kita dapatkan nilai Y-nya. Ya, dari 0, ada plus positif 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang di kolom X pada himpunan S, dan kolom yang rumus ini pada himpunan T, dengan pemetaan fungsi F. Nah, di sini bisa kita lihat pemetaannya, negatif 2 menjadi 0, dan 2 juga memiliki relasi 0, dan seterusnya. Nah, akan membentuk sebuah lingkaran. Tapi di sini bisa kita lihat, satu daerah dari domain, anggotanya bisa memiliki 2 relasi yang berbeda.
Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya ini adalah bukan fungsi. Berikutnya kita masuk 2 Romawi, fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Definisi dari fungsi satu-satu, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka FA1 sama dengan FA2. Dalam penulisan notasi matematika, fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B adalah fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 anggota himpunan A, A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Atau A1 sama dengan A2, maka FA1 sama dengan FA2. Berikutnya, kita masuk diagram tabel dan diagram grafik. Latihan 2, di sini kita memiliki dua fungsi, satu fx sama dengan x tambah 2, dan di sini fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, tabel yang pertama, daerah sini seperti tadi kita buat jadi suatu nilai x-nya jadi satu himpunan, yang sebelah kanan dari kolom ini kita buat suatu himpunan seperti ada di monitor dan dipetakan dengan fungsi f. Berikutnya akan kita dapat grafiknya seperti ini yang ada di monitor. Nah, sekarang kita pastikan apakah fungsi jawabnya ya, apakah fungsi injektif atau fungsi satu-satu? Jawabnya ya, karena setiap anggota dari himpunan A ke himpunan B dipetakan satu-satu. Berikutnya, pada tabel kedua, kita buat hubungan fungsi himpunannya. Nah, di sini bisa kita lihat gambarannya, hubungan dari himpunan S ke himpunan T. Berikutnya, bisa kita lihat grafiknya. Di sini bisa kita dapatkan dalam bentuk grafiknya dalam kurva. Dari sini bisa kita simpulkan, apakah ini fungsi? Ya, karena terjadi pemetaan sesuai dengan aturan fungsi. Apakah ini fungsi satu-satu? Bisa kita lihat negatif 2 dan 2 memiliki relasi yang sama pada angka 5. Maka bisa kita pastikan apakah ini fungsi injektif? Jawabnya tidak. Berikutnya kita masuk 3 Romawi, fungsi surjektif. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi pada atau fungsi onto atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomen B atau himpunan B terdapat paling tidak satu A kecil dalam domain himpunan A sehingga berlaku FA sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomen fungsi surjektif sama dengan kisarannya atau range. Bisa kita tuliskan dalam notasi matematika, F memetakan himpunan A ke himpunan B adalah onto. Dalam fungsi onto, jika dan hanya jika, untuk setiap B kecil anggota himpunan B, maka terdapat A kecil anggota himpunan A, sedemikian FA sama dengan B, atau range dari fungsi F adalah seluruh himpunan B. Berikutnya, kita masuk ke latihan diagram tabel dan grafik. Di sini kita memiliki yang pertama fungsi fx tambah 2. Seperti biasa, kita buat kolom yang kiri sebagai satu himpunan, kolom yang kanan juga satu himpunan, dan dipetakan oleh fungsi f. Nah, kita akan dapat grafiknya seperti yang ada di monitor. Sekarang kita tinggal tentukan apakah ini fungsi? Jawabnya ya. Apakah ini fungsi subjektif? Jawabnya adalah ya, karena seluruh himpunan B ini atau di sini Y-nya sebagai range. Nah, untuk tabel yang kedua, seperti yang sebelumnya kita lakukan, ada himpunan S dipetakan ke himpunan T, yang jadi masalah selalu di angka 0. Ini tidak pernah memiliki nilai. Maka grafiknya lebih kurang seperti begini. Apakah ini fungsi? Ya, karena semua memiliki relasi. Apakah fungsi surjektif? Bisa dipastikan tidak, karena 0 tidak pernah memiliki pasangan. Seperti begitu. Berikutnya kita masuk 4 Romawi fungsi bijektif. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut sebagai
fungsi korespondensi, satu-satu, atau fungsi into, atau fungsi bijektif, jika dan hanya jika, untuk sembarang B kecil dalam kodomen himpunan B, terdapat tepat satu A dalam domain himpunan A, sehingga FA sama dengan B, dan tidak ada anggota himpunan A yang tidak terpetakan dalam himpunan B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah sekaligus injektif dan subjektif. Nah, dapat kita tuliskan dalam notasi matematika, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B adalah bijektif jika dan hanya jika fungsi F adalah fungsi satu-satu dan fungsi F juga fungsi onto. Berikutnya kita masuk contoh diagram tabel dan grafik latihan 4. Nah, seperti biasa kita buat dalam bentuk hubungan dari dua buah himpunan, himpunan A ke himpunan B. Kita dapat grafiknya seperti yang ada di monitor. Apakah ini fungsi? Ya. Apakah fungsi bijektif? Dia fungsi satu-satu dan fungsi pada? Jawabnya ya. Nah, tabel yang kedua kita buatkan hubungan dua himpunan, himpunan S dan himpunan T, dan kita gambarkan dalam bentuk kurva. Apakah ini fungsi? Jawabnya ya. Apakah fungsi bijektif? Dipastikan tidak, ya. Karena tidak keseluruhan Y-nya sebagai range. Ada di sini yang tidak dapat di bawah 1. Nah, berikutnya kita masuk yang kelima, fungsi komposisi. Fungsi alfa memetakan dari himpunan S ke himpunan T, dan fungsi beta memetakan dari himpunan T ke himpunan U. Komposisi dari fungsi alfa dan fungsi beta dinyatakan dengan tulisan seperti di monitor. Fungsi beta komposisi alfa dengan variabel X sama dengan beta alfa dengan variabel X untuk setiap X anggota himpunan S. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti ada di monitor. Ada 3 himpunan, himpunan S, himpunan T, dan himpunan U. Himpunan S dipetakan terhadap himpunan T dengan fungsi alfa, himpunan T dipetakan dengan himpunan U dengan fungsi beta. Nah, ini bisa kita lakukan dalam sekali pemetaan yang dinamakan dengan fungsi komposisi beta komposisi alfa. Sekarang kita masuk latihan 5A dengan grafik seperti ada di monitor. Di sini bisa kita pastikan ada 3 himpunan, himpunan S, himpunan T, dan himpunan U. Himpunan S anggotanya A, B, C. Himpunan T anggotanya 1, 2, 3. Himpunan U anggotanya F, G, H. Nah, di sini bisa kita dapatkan fungsi alfa dengan anggota A akan memetakan ke angka 1. Dan juga alfa B memetakan ke ketiga, alfa C memetakan dengan ke angka 2. Berikutnya, dengan fungsi beta 1, beta 1, itu akan memetakan ke nilai G. Beta 2 akan memetakan ke nilai F di himpunan U. Beta 3 akan memetakan ke H di himpunan U. Maka bisa kita dapatkan dengan menggunakan komposisi fungsi. Beta komposisi alfa dengan nilai A akan memiliki nilai G. Berikutnya, beta komposisi alfa dengan nilainya B akan memiliki nilai H yang ada di monitor. Berikutnya, beta komposisi alfa dengan nilai C akan mendapatkan nilai F. Nah, selanjutnya kita masuk latihan 5B. Di sini ada tabel dan grafik, di mana grafiknya didapat dari tabel dari 2 buah fungsi, alfa dan beta. Nantinya kedua fungsi akan kita komposisikan, beta komposisi alfa, di mana fungsi alfa nilainya rumusnya X tambah 2, fungsi beta dengan rumus X kuadrat ditambah 1. Nah, bila kita komposisikan beta komposisi alfa dengan variabel X, nanti akan kita dapatkan nilai akhir rumusnya X tambah 2 kuadrat ditambah 1. Nah,
Setelah kita masukkan nilainya, beta komposisi alfa dengan nilai 2 akan mendapatkan nilai 17, ya, seperti yang ada di monitor. Berikutnya, beta komposisi alfa dengan nilai 1 akan mendapatkan nilai 10. Beta komposisi alfa dengan nilai 0 akan mendapatkan nilai 5. Beta komposisi alfa dengan nilai negatif 1 akan mendapatkan nilai 2. Beta komposisi alfa negatif 2 akan mendapatkan nilai 1. Nah, setelah dengan nilai X dari 2 sampai negatif 2, maka akan kita dapatkan nilai akhirnya. Ya. X2 akan dapat nilai 17, Y-nya X1 akan mendapat nilai Y 10, dan seterusnya. Maka akan kita dapatkan grafik seperti yang ada di monitor. Nanti kalau grafiknya ini pasti membentuk kurva. Sekarang kita masuk ke bagian 6, teorema. Jika fungsi alfa memetakan himpunan S ke himpunan T, dan fungsi beta memetakan himpunan T ke himpunan U, maka poin A, jika alfa dan beta adalah fungsi onto, maka beta komposisi alfa adalah fungsi onto. Poin B, jika beta komposisi alfa adalah fungsi onto, maka beta adalah fungsi onto. Poin C, jika alfa dan beta adalah fungsi satu-satu, maka beta komposisi alfa adalah fungsi satu-satu. Poin D, jika beta komposisi alfa adalah fungsi satu-satu, maka alfa adalah fungsi satu-satu. Bukti, poin A, jika alfa dan beta adalah fungsi onto, bukti beta komposisi alfa adalah fungsi onto jika Z anggota himpunan U, maka ada satu anggota X anggota himpunan S. Sedemikian, beta komposisi alfa X sama dengan Z. Jika Z anggota himpunan U, karena beta adalah fungsi onto, ada Y anggota himpunan T, sedemikian B, Y sama dengan Z. Karena alfa adalah fungsi onto, ada X anggota himpunan S, sedemikian alfa X sama dengan Y. Maka, beta komposisi alfa X sama dengan beta alfa X sama dengan beta Y sama dengan Z. Terbukti beta komposisi alfa adalah fungsi onto. Berikutnya kita masuk ke poin B, pembuktian. Jika beta komposisi alfa adalah fungsi onto dan Z anggota dari himpunan U, maka ada X anggota himpunan S, di mana beta komposisi alfa X sama dengan Z. Untuk beta alfa X sama dengan Z, dengan alfa X anggota himpunan T, maka beta adalah fungsi onto, terbukti. Poin C, jika alfa dan beta adalah fungsi satu-satu, bukti beta komposisi alfa adalah fungsi satu-satu jika X1 dan X2 anggota himpunan S dan beta komposisi alfa X1 sama dengan beta komposisi alfa X2, maka X1 sama dengan X2. Jika beta komposisi alfa X1 sama dengan beta komposisi alfa X2, maka alfa X1 sama dengan alfa X2. Karena beta adalah fungsi satu-satu, jika X1 sama dengan X2 karena alfa adalah fungsi satu-satu, terbukti beta komposisi alfa adalah fungsi satu-satu. Poin D, jika beta komposisi alfa adalah fungsi satu-satu, jika X1 dan X2 anggota himpunan S dan
alfa X1 sama dengan alfa X2, maka beta alfa X1 sama dengan beta alfa X2. Maka beta komposisi alfa X1 sama dengan beta komposisi alfa X2. Ini menyiratkan X1 sama dengan X2 karena beta komposisi alfa adalah fungsi 1,1. Terdapat alfa adalah fungsi 1,1, terbukti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kelebihan. Salam matematika.